Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami. Bagi yang menemukannya, subscribe, klik dan share agar mendapatkan notifikasi berikutnya. Baiklah, kita mulai ceritanya ya teman-teman. Malam itu, desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Langit gelap, tanpa bintang, dan angin dingin berhembus pelan melewati rumah belajar Raka. Namun di dalam bangunan sederhana itu, lampu masih menyala terang. Beberapa warga masih sibuk bekerja. Ada yang memasang kayu, ada yang mengecat dinding, dan ada yang menyusun meja-meja bekas sumbangan warga. Suara palu terdengar bersahutan. Tidak ada yang dibayar, tidak ada yang diperintah. Namun semua datang dengan hati mereka sendiri. Pak Fauzan berdiri di depan pintu. Diam, memandangi semuanya. Matanya berkaca-kaca. Ia masih sulit percaya. Dulu, tempat ini hampir ditutup. Dulu, hanya ada tikar lusuh dan atap bocor. Dulu, hanya ada satu orang yang bertahan mati-matian. Pak Raka. Namun sekarang, orang-orang mulai datang. Bukan karena diminta, tetapi karena mereka merasa memiliki. Di salah satu sudut ruangan, foto Pak Raka masih tergantung. Sedikit usang, namun tetap terawat. Seorang ibu berhenti di depan foto itu. Kalau bukan karena beliau, anak saya mungkin tidak sekolah sekarang. Suaranya bergetar. Pak Fauzan mendengarnya, dan dadanya kembali terasa penuh. Meski semuanya mulai terlihat lebih baik, Pak Fauzan tetap menyimpan banyak hal sendirian. Ia kehilangan pekerjaannya sebagai guru honorer. Tabungannya hampir habis. Ibunya masih sering sakit, dan kini semakin banyak anak yang datang belajar. Kadang sampai larut malam, Pak Fauzan masih duduk menghitung biaya. Listrik, kapur, buku, bangku tambahan. Angkanya terus bertambah. Sementara isi dompetnya semakin tipis. Suatu malam, setelah semua orang pulang, Pak Fauzan duduk sendiri di lantai rumah belajar. Lampu hanya satu, suasananya sepi. Ia membuka dompetnya perlahan. Kosong. Benar-benar hampir kosong. Tangannya gemetar. Lalu tanpa sadar, air matanya jatuh. Bukan karena ia menyesal, namun karena ia tidak tahu harus kuat sampai kapan. Ia menatap foto Pak Raka. Pak, suaranya lirih. Kalau dulu Bapak bisa bertahan, ajari saya caranya. Tangisnya pecah perlahan. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Selama ini, semua orang melihatnya kuat, padahal di dalam dirinya, ia mulai hancur sedikit demi sedikit. Esok harinya, Pak Fauzan datang lebih awal. Namun saat membuka pintu rumah belajar, ia langsung terdiam. Di depan ruangan, sudah ada banyak kantong plastik, beras, mie instan, telur, alat tulis, bahkan beberapa amplop kecil. Ia kebingungan. Ini, siapa yang taruh? Tiba-tiba seorang nenek muncul dari luar pagar. Kami cuma ingin bantu sedikit, nak. Pak Fauzan langsung menunduk. Matanya kembali panas. Ternyata, tanpa ia tahu, warga mulai saling membantu. Ada pedagang yang menyisihkan dagangannya. Ada tukang bangunan yang membantu memperbaiki tembok gratis. Ada ibu-ibu yang memasak untuk anak-anak setiap Jumat. Bahkan beberapa mantan murid Pak Raka yang merantau mulai mengirim bantuan. Rumah belajar itu perlahan menjadi milik semua orang. Siang itu, seorang anak kecil menghampiri Pak Fauzan. Namanya Rian. Ia menyerahkan sebuah plastik kecil. Pak, ini buat rumah belajar. Pak Fauzan membukanya perlahan. Isinya uang receh. Ini uang jajan aku seminggu. Pak Fauzan langsung membeku. Kenapa dikasih ke Bapak? Anak itu tersenyum polos. Soalnya, aku takut tempat ini tutup. Kalimat itu menghantam hati Pak Fauzan begitu keras. Malam harinya, Pak Fauzan tidak tidur. Ia duduk memandangi uang receh dari Rian. Jumlahnya kecil, namun terasa lebih berat daripada apapun. Dan saat itulah, ia sadar, rumah belajar ini bukan lagi tentang dirinya. Bukan lagi tentang Pak Raka, namun tentang harapan banyak orang. Namun hidup tidak pernah benar-benar tenang. Suatu sore,
Hujan turun sangat deras. Angin bertiup kencang. Anak-anak sedang belajar saat suara keras terdengar. Brakkk. Sebagian atap belakang runtuh. Anak-anak menjerit ketakutan. Pak Fauzan langsung berlari. Keluar semua, cepat. Hujan masuk deras. Air membasahi buku-buku. Dan sebagian dinding mulai retak. Malam itu, rumah belajar tampak rusak parah. Pak Fauzan berdiri di tengah ruangan yang basah. Matanya kosong. Ia benar-benar lelah. Setiap kali satu masalah selesai, masalah lain datang lagi. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia kembali berpikir untuk menyerah. Saat ia sedang termenung, tiba-tiba terdengar suara kecil dari belakang. Pak, ternyata beberapa anak belum pulang. Mereka berdiri sambil membawa ember, lap, dan sapu. Kami bantu bersihin ya. Pak Fauzan langsung menunduk. Dadanya sesak. Anak-anak kecil itu tetap datang membantu meski tempatnya hampir roboh. Pak Fauzan akhirnya menangis di depan mereka. Bukan tangis diam seperti biasanya, namun tangis yang benar-benar pecah. Anak-anak langsung memeluknya. Pak, jangan sedih. Kita perbaiki sama-sama. Rumah belajar nggak boleh hilang. Kalimat-kalimat polos itu menghancurkan seluruh pertahanannya. Keesokan paginya, tanpa diminta, warga berdatangan, membawa bambu, membawa kayu, membawa alat. Bahkan beberapa mantan murid datang dari kota setelah mendengar kabar itu. Rumah belajar kembali ramai. Namun kali ini, bukan oleh suara belajar, melainkan suara orang-orang yang sedang menjaga harapan. Di tengah keramaian itu, Pak Fauzan berdiri diam. Ia melihat anak-anak membantu membawa paku, melihat ibu-ibu memasak, melihat para bapak memperbaiki atap. Dan di saat itulah, air matanya jatuh lagi. Namun kali ini, berbeda. Ia tidak lagi merasa sendiri. Malam harinya, setelah semua selesai, Pak Fauzan duduk di depan foto Pak Raka. Lampu baru sudah terpasang, atap baru mulai berdiri. Dan suasana tempat itu terasa hangat. Pak, suaranya bergetar. Sekarang saya ngerti, kenapa dulu Bapak tidak pernah pergi. Ia tersenyum kecil sambil menangis. Karena ternyata, tempat ini bukan sekadar tempat belajar. Tempat ini, rumah bagi orang-orang yang hampir kehilangan harapan. Kadang, sebuah tempat kecil yang sederhana bisa menjadi alasan seseorang tetap bertahan hidup. Dan rumah belajar Raka telah menjadi itu. Bagi anak-anak yang ingin bermimpi. Bagi orang tua yang ingin masa depan lebih baik. Dan bagi orang-orang yang pernah merasa sendirian. Pak Raka mungkin telah tiada. Pak Fauzan mungkin penuh luka dan lelah. Namun selama masih ada orang-orang yang peduli, cahaya kecil itu tidak akan pernah padam.